berikutnya adalah pasar. Apa yang disebutkan pasar? Sebenarnya pasar itu adalah tempat berkumpulnya orang atau tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Ya, makanya kalau dalam berbisnis, pembeli itu berjasa. Kenapa? Karena berhasil mempertemukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan apa barang yang dia butuhkannya. Nah, itu pasar. Nah, kalau Anda berbisnis berarti Anda harus mencari sekumpulan orang. Nah, di sini pasar dibagi menjadi 3. Ada yang disebutkan pasar nyata, ya seperti Anda datang ke pasar-pasar. Kemudian ada pasar abstrak, pasar yang nggak kelihatan. Ya, seperti Anda belanja online, ya itu kan pasarnya nggak kelihatan. Kemudian bentuk pasar itu ada 2, ya ada dari sisi penawaran, ada dari sisi permintaan. Makanya dalam pasar itu ada penawaran, ada permintaan. Orang datang butuh alpukat untuk mendatangi welcome. Berarti orang datang ini adalah orang yang meminta permintaan. Welcome biasanya memajang alpukat itu di depan. Nah, itu namanya penawaran. Jadi ada penawaran, ada permintaan. Jadi kalau Anda ke pasar, di depan itu orang majang ikan banyak, itu adalah penawaran. Tetapi pada saat Anda mendatangi pasar, Anda bawa kantong, ya. Nah, kantong kosong itunya yang disebutkan permintaan. Nah, pasar ada beberapa jenis. Ada pasar yang persaingan sempurna, ada pasar persaingan monopolistik, ada pasar persaingan oligopoli, dan ada pasar monopoli. Nah, ini sering sekali keluar dalam ujian nasional. Sering sekali. Anda harus hafalkan. Pertama, pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik terletak di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, tetapi posisinya lebih dekat kepada pasar persaingan sempurna. Nah, di sini saya contoh ya, ada jenis-jenis pasar ya. Di sini tabelnya supaya Anda memudahkan untuk membedakan antara 4 jenis pasar. Jadi pasar itu dibagi menjadi 4. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopolistik, ada pasar oligopoli, ada pasar monopoli. Ya. Nah, apa itu? Di sini ada yang disebut dengan pasar monopolistik. Monopolistik adalah persaingan terletak di antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli, tetapi posisinya lebih dekat kepada persaingan sempurna. Ya. Jadi pasar antara monopoli dengan persaingan sempurna. Oke? Kemudian yang kedua, ada yang namanya pasar oligopoli. Oh, gini, saya cek dulu yang monopoli. Apa itu pasar monopoli? Anda suka monopoli. Monopoli itu dia menguasai. Dia nggak punya pesaing. Contoh, di Indonesia, perusahaan Jawatan Kereta Api, PJKA. Dulu, dia hanya sendiri itu. Nggak ada orang yang buka. Di Hong Kong, MTR, sendiri kan? Ada nggak pesaingnya? Nggak ada. Kalau bus ada 3 jenis kan? Ada City Bus, ada KMB, ada satu lagi tuh apa tuh? Ada 3 jenis bus. Nah kalau di Indonesia, kalau monopoli itu artinya dia dikuasai sama dia doang. Contohnya di Bandung, busnya cuma 1 jenis, Damri. Wah, dia penguasa total. Itu namanya monopoli. Ya. Merupakan pasar di mana hanya terdapat satu penjual menguasai perdagangan barang atau jasa sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan substitusinya. Pembeli substitusi itu gantinya. Pokoknya mau nggak mau itu aja sudah. Ya. Apa contoh lagi yang monopoli? Dulu di Indonesia cuman ada Pos Indonesia, nggak ada yang lain. PT Pos Indonesia. Kalau Anda ngirim uang atau apa, pasti ke kantor pos. Sekarang sudah banyak. Ada Tiki, ada JNE, ada DHL. Nah, sekarang sudah banyak. Dulu PT Pos Indonesia itu monopoli. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya persaingan bebas. Persaingan bebas itu persis seperti Anda masuk ke dalam pasar. Nggak ada tuh orang, belikan harus ke sini, nggak ada. Bebas aja. Siapa yang menawarkan harga paling rendah, di situ akan dia masukin gitu kan.
Kalau di Indonesia kan kayak gitu, Anda masuk pasar bebas aja, itu persaingan bebas itu. Harga kan bisa macam-macam tergantung kepintaran Anda menawar. Si pedagang juga bisa macam-macam tergantung kepintaran dia menservis orang, gitu kan. Keramahan dia yang membuat orang datang. Nah, itu pasar bebas namanya, persaingan bebas. Nah, kemudian ada yang namanya oligopoli apa? Berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik maupun monopoli, ia berbeda dengan pasar persaingan sempurna karena masing-masing perusahaan dalam pasar oligopoli memiliki ketergantungan. Nah, perusahaan di pasar oligopoli tidak bisa seenaknya mengubah harga karena hal ini bisa menyebabkan kaburnya konsumen mereka ke perusahaan lain. Nah, kalau monopoli ada beberapa perusahaan. Jadi kalau mono satu, kalau oligopoli mungkin lebih dari satu, tetapi dia juga tidak bisa menentukan harga seenaknya. Nah, kalau monopoli semau-maunya dia. Ya enggak, karena kan cuma satu. Kalau PJK mau naikin tarif kereta, ya mau semau-maunya dia. Karena kan dia cuma satu. Gitu. Nah, kalau oligopoli enggak. Kayak misalkan harga gula. Nah, itu ditentukan oleh beberapa pihak. Diatur oleh pemerintah. Nah, tetapi dia tidak bersaing sempurna. Jadi ada yang ngatur. Lalu Pak, apa bedanya oligopoli dengan persaingan sempurna? Kalau persaingan sempurna ya semau-mau persaingan, pokoknya mereka bersaing gitu. Saling menurunkan harga, saling meningkatkan kualitas barang gitu ya, itu kan persaingan sempurna ya. Tetapi kalau oligopoli bersaing tetapi ada yang mengaturnya gitu. Nah, makanya untuk gampangnya lihat di sini jenis persaingan dan karakteristiknya. Berdasarkan jumlah persaingan. Kalau persaingan sempurna, yang bersaing tuh banyak. Ya kayak kamu masuk ke pasar, banyak yang bersaing, ya enggak? Kalau monopolistik, beberapa hingga banyak tetapi tidak sebanyak persaingan murni. Kalau monopolistik ini, dia bersaing tetapi tidak banyak. Gitu. Kalau oligopoli, hanya beberapa saja. Ya, kalau monopoli, tidak ada persaingan, hanya dia sendiri. Ya, jadi dia nggak punya pesaing tuh. Oke. Halangan untuk masuk pasar. Nah, ada kan halangan untuk masuk pasar ya. Anda, apa saja halangannya? Kalau persaingan sempurna tidak ada halangan. Kalau Anda bisa menawarkan produk yang bagus, kenapa tidak? Anda nemuin handphone baru. Apakah ada halangan untuk jualan handphone? Nggak ada. Orang yang survive adalah orang yang bisa memberikan servis terbaik gitu kan. Pasti survive gitu. Kemudian monopolistik, apakah ada halangan? Agak sulit karena konsumen tidak mudah pindah monopolistik itu. Ya, agak susah. Kemudian kalau oligopoli sulit karena butuh modal yang sangat besar karena oligopoli itu kayak dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan saja. Sehingga kalau Anda ingin masuk ke situ agak sulit. Kalau zaman dulu apa ya? Butuh modal besar, Anda bikin pabrik rokok misalkan, ingin bersaing dengan Sampurna, susah gitu. Kalau monopoli biasanya diatur oleh pemerintah. Dan harga-harga ini diatur oleh pemerintah ya. Kemudian kemiripan barang atau jasa. Kalau persaingan sempurna tidak ada bedanya antara barang apa jasa. Siapa saja orang bisa bebas-bebas saja nawarin gitu kan. Kalau monopolistik memiliki ciri khas ya. Kalau oligopoli agak mirip atau berbeda, kemudian tidak ada barang pesaing. Kalau monopoli ya tidak ada barang pesaing, hanya dia sendiri gitu. Makanya kalau monopoli itu dia bebas menentukan semua mau dia itu harganya. Ya. Contohnya misalkan ada satu lembaga kursus buka di Hong Kong. Misalkan kursus membuat sabun, cuman dia. Nah, pada saat dia buka semau mau dia, mau kasih harga berapa? Karena nggak ada alternatif. Tetapi pada saat ada dua lembaga kursus bikin kursus yang sama, orang akan mikir masuk sini apa masuk sini ya, gitu. Maka itu akan bersaing. Yang satu misalkan mungkin harganya tetap, tetapi servisnya ditambah. Yang satu harganya diturunkan, tetapi servisnya gimana? Gitu. Nah, itu kan bersaing. Kalau berdasarkan kendali harga, kalau persaingan sempurna itu tidak ada pengendalian harga, tidak ada yang mengendalikan, siapa saja. Anda boleh naruh harga setinggi-tingginya, silahkan. Tetapi kagak ada yang mau datang. Ya enggak? Anda boleh naruh harga serendah-rendahnya, silahkan. Tetapi Anda bangkrut, gitu kan?
Ya kan, oh supaya beli ke saya, Anda banting harga, bangkrut kamu gitu kan. Nah, itu kan resikonya. Makanya kalau Anda dagang di Hong Kong gitu, katakanlah dagang kerudung, boleh nggak Anda naruh harga setinggi-tinggi? Silahkan. Resikonya kagak ada yang beli. Gitu kan. Boleh nggak naruh harga serendah-rendahnya? Silahkan. Resikonya bangkrut gitu kan. Makanya jangan sembarangan. Kenapa? Karena kerudung itu adalah produk persaingan sempurna. Ya nggak bisa sakarepmu gitu kan. Pada saat Anda naruh harga 50, cek dulu di internet. Tadi dulu, dia jual 50 nih. Nggak mungkin saya taruh 80, apalagi baru. Nggak ujuk-ujuk naruh harga segitu. Gitu kan. Kecuali kalau Anda kasih servis. Oh, kerudungnya ada kipas anginnya. Nah, kan orang bisa aja. Apa yang membuat Anda seperti itu? Monopolistik. Kalau monopolistik, harga bisa mengendalikan tetapi sedikit. Ya, contohnya Anda dagang pupuk misalkan. Nah, itu kan monopolistik, hanya beberapa stakeholder aja. Anda bisa mengendalikan tetapi sedikit. Kalau oligopoli, bisa mengendalikan, bisa terjadi perang harga atau mengatur bersama. Nah, ini grup ya, sekelompok orang atau sekelompok perusahaan yang berjualan ya, sekelompok atau grup ya. Kalau monopoli apa? Monopoli semau-maunya dia. Ada kendali pada monopoli murni, sedikit pada monopoli. Dulu cengkeh itu monopoli. Diatur oleh satu orang. Nah, itu monopoli. Nah, ini sering sekali keluar dalam ujian nasional. Tolong Anda hafalkan ini tabel ini. Sering sekali keluar dalam ujian nasional.